sangat memungkinkan, sangat layak, sudah direkomendasikan dan tidak akan dialiri yang berhulu dan bermuara di pantai selatan. Itu adalah terminologi Jawa Selatan. Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya ini sudah masuk dalam dokumen RT/RW, maka nilainya paling Kabupaten Tasikmalaya terhadap CDOB Tasela ini bisa berpihak. Pertama, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, penyusunan data perhitungan kapasitas daerah ini kajian terhadap kondisi existing yang ada di 10 kecamatan pada kali ini itu, dan kalau kita lihat dari 2012 kondisi existingnya memang sangat memungkinkan, sangat layak, sudah direkomendasikan dan tidak akan mengeliminir kabupaten itu. Mudah-mudahan kajian Bapak Ibu hari ini pun tidak berbeda dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh almarhum Bapak Profesor Dr. Dede Marian. Itu harapan kami. Selanjutnya ada hal yang nggak mendasar nih Pak, sekalipun ini agak melenceng dikit. Workshop ini kan kajian teknis. Ada satu hal yang masih dalam kapasitas ragu Tasela ini terhadap komitmen dasar dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan surat keputusan bersama yang sampai dengan saat ini rekom dari Biro Pemerintah Provinsi Jawa Barat Juli 2020 ini masih belum dilakukan perbaikan. Nah, kaitan dengan hal ini barangkali mudah-mudahan juga hasil workshop ini bisa merekomendasikan untuk itu Pak, supaya berkesinambungan. Bagaimana mungkin kajiannya sudah selesai dan artinya nanti taruhlah di rekom gitu kan, layak untuk menjadi CDOB gitu, untuk menjadi daerah persiapan otonomi baru, sementara proses yang sangat mendasarnya tidak terselesaikan. Mau bagaimana jadinya Pak? Padahal perjuangan kita itu dari 2009 Pak. Hal yang pertama waktu bulan April 2020 disampaikan kepada pemerintah kabupaten beserta DPRD kabupaten pun berkaitan dengan SKB itu, yang agak berbeda dengan SKB CDOB yang lain. Tidak mencantumkan komitmen anggaran gitu Pak, yang untuk daerah persiapan selama 3 tahun. Itu kan revisinya yang harus diselesaikan dan harus dipercepat. Mudah-mudahan ini selesai sebelum bapak-bapak melakukan kajian seharusnya gitu kan, karena norma dasarnya kan dari sana. Bagaimana mungkin tidak ada aspirasi kajian dilakukan? Mungkin itu ya secara sederhananya. Logikanya seperti itu. Barangkali mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kalaupun revisinya belum dilakukan bisa merekomendasikan untuk itu. Ini permohonan dari kami lah selaku Presidium Tasela yang melihat bahwa komitmen anggarannya belum ada Pak di SKB tersebut selama 3 tahun. Itu barangkali dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama dari Unpad. Mudah-mudahan kita bekerja sama dan hasilnya bisa seperti tahun 2012. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua politis, yang ketiga administratif, salah satunya mungkin yang kita lakukan sekarang ini. Bahwa perlu diketahui ide ataupun niat dari lahirnya Tasela itu tidak ujuk-ujuk ketika emang ada tren bahwa di Indonesia itu terjadi pergerakan untuk membentuk sebuah daerah pemekaran baru. Namun bahwa Tasela lahir dari dulu Pak, sebetulnya ketika emang zaman ada kotip administratif bahwa untuk pengembangan kota wilayah, saya masih ingat itu Perda, kalau nggak salah Perda nomor
10 tahun 92 untuk masalah lokasi ibu kota itu di daerah Tasik Selatan. Supaya mengingat aja historikalnya, walaupun karena keputusan politik bahwa ibu kota itu lari ke Singaparna. Terus yang kedua, bahwa betul kita hadir niat untuk membangun Tasik Selatan atau CDOB Tasikmalaya Selatan ini juga didasari oleh niat akselerasi pembangunan. Bukan karena semata-mata karena keinginan kelompok tertentu, karena melihat bahwa kita terlalu luas, beban anggaran yang terlalu berat, dan juga kita membutuhkan percepatan pembangunan. Sehingga 2009 lah kita mendeklarasikan masyarakat untuk coba mendorong untuk pembentukan daerah baru. Terus yang kedua juga masalah politik sebetulnya. Kalau masalah politik sudah selesai, saya katakan ini sudah selesai untuk masalah pemekaran. Ini bisa dilihat dari mulai dulu diputuskannya, kalau dulu tidak SKP, pas pertama kita melakukan penandatanganan politik masih terpisah antara bupati sama DPRD. Dan sekarang juga untuk SKP kemudian ditandatangani, cuma sekarang yang tadi diingatkan oleh Pak Ketua Harian yang perlu direvisi dan mulai Juli mungkin mudah-mudahan secepatnya pemerintahan kabupaten, karena ini masalah G2G, government untuk menyelesaikan masalah administratif apa aja yang diperlukan oleh biro pemerintahan dari provinsi. Terus juga yang terakhir, ini masalah administratif yang harus didorong. Terutama mudah-mudahan dengan adanya workshop inilah kita berangkat langkah untuk melanjutkan dan memantapkan, memperkuat tentang bukan keabsahan, bahwa betul-betul DOB Tasela ini merupakan legitimasi yang harus kedepannya di follow up bahwa betul-betul Tasik Selatan ini layak untuk dimekarkan. Kemarin itu ada isu-isu yang sebetulnya nggak usah diperdebatkan. Salah satunya masalah jumlah penduduk, walaupun saya kejar juga, kita kejar juga bahwa itu aturan yang fix atau tidak. Karena kan kalau kita bicara masalah layak atau tidak layak itu merupakan angka kumulatif yang nantinya hasil dari Kapasda ini, atau kalau dulu mungkin dinamakan FS Kesilis tadi. Terus yang sebagai masukan juga, karena tadi ada sambutan dari Pak Sekda yang dibacakan oleh Pak Iing, bahwa bagaimana kalau nantinya ada kemungkinan menambah kalau emang jumlah penduduknya. Gini, sebagai peraturan aja saya rasa sudah pada tahu bahwa Jabar sebetulnya mendefinisikan untuk Tasik Selatan itu bukan 10 kecamatan, tapi ada 13 kecamatan. Itu melalui Perda Nomor 29 tahun 2010. Itu bisa kita lihat bahwa Tasela itu bukan 10 kecamatan. Sebetulnya 10 kecamatan ini definisi yang berhasilkan diumum-ulung mungkin masyarakat Tasik Selatan. Kalau kita mengacu pada Perda Jawa Barat tentang Tasik Selatan itu adalah 13 kecamatan. Mungkin itu sebuah masukan. Itu aja mungkin Pak untuk sementara. Mungkin nanti hal-hal yang lebih teknis kita dialiri sungai yang berhulu dan bermuara di pantai selatan. Itu adalah terminologi Jabar Selatan. Jadi kalau Tasela itu sebetulnya tidak menyangkut 10 kecamatan, tapi 13 kecamatan, termasuk Bojonegiri, Taraju, dan Sorogilir. Itu terminologi dari Provinsi Jawa Barat. Itu ada perdanya gitu. Dari Perda 28 tahun 2010 tentang pengembangan Jawa Barat bagian selatan. Jadi pertama Bapak Ibu, untuk lokasi ibu kota kita itu akan menghitung berapa rasio timbang jarak antar satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Jadi semakin besar rasionya, dia nilainya semakin tinggi. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya pertimbangan jaraknya semakin besar, nilainya rendah. Tapi kalau pertimbangan jaraknya semakin kecil, maka nilainya tinggi. Nah ini yang akan dari 10 kecamatan ini yang akan kita analisis pertimbangan jarak masing-masing kecamatan tersebut. Seperti itu. Nah kami sudah punya datanya dari hasil kajian 2012. Nah ini yang perlu kami konfirmasi lagi
karena tidak memperoleh data yang terbaru. Setahu saya BPS menyediakan data jarak antar kecamatan. Nah, tapi ketika saya lihat dokumen BPS itu sudah tidak ada. Saya mungkin nggak tahu apakah format di BPS sudah berubah atau tidak. Jadi sebenarnya untuk perhitungan kapasitas daerah, data jarak antar kecamatan ini sangat diperlukan. Jadi kalau data 2012 memang ada, tapi kemungkinan sekarang kan berubah dengan perbaikan jalan, gitu ya, dengan penambahan jumlah jalan yang siapa tahu jaraknya menjadi lebih dekat seperti itu. Jadi saya tidak tahu kenapa di BPS sudah tidak ada lagi data jarak antar kecamatan. Padahal untuk perhitungan kapasitas daerah yang pada ini untuk perhitungan kapasitas daerah itu jarak antar kecamatan itu sangat diperlukan. Ada di BPS-nya, tapi di bukunya nggak ada, buku Kabupaten Tasikmalaya dalam angka. Nah, jadi yang kami lakukan sementara itu adalah menghitung sendiri di Google Earth gitu ya, seperti itu. Dan cuma kan perlu konfirmasi karena data dari BPS itu yang lebih diakui sebenarnya daripada kita menghitung sendiri. Jadi menghitung sendiri itu adalah alternatif yang paling akhir kalau memang tidak ditemukan solusi data perkembangan data jarak antar kecamatan. Barangkali Pak Dedi bisa menyediakan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan melihat apakah dari 10 kecamatan itu sudah disediakan belum lahan untuk pusat pemerintahan. Jadi kalau seandainya sudah disediakan, maka nilainya besar. Nah, kalau mau nilainya besar, maka lahan yang disediakan itu harus lebih dari 60 hektar. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya dari 10 kecamatan itu sudah mencapai 60 hektar, mungkin presidium bisa mengumpulkan memobilisasi di tiap-tiap kecamatan itu, untuk bagaimana ini menyediakan jumlah lahan pusat pemerintahan itu sebanyak 60 hektar. Kalau mau disebut layak. Nah, itu juga terjadi di Garut Utara ya, Prof ya. Di Garut Utara itu tidak tersedia lahan, tapi paguyuban paguyuban masyarakat Garut Utaranya dia memobilisasi tiap-tiap daerah untuk menyediakan lahan, sehingga tadi yang terjadi adalah penyesuaian daerah. Jadi menyatukan, jadi karena dia terpisah di beberapa kecamatan, maka ada lokasi dilokalisir, nah itu yang dilakukan penyesuaian daerah. Tapi kalau seandainya tidak tersedia, maka lahan nilainya sangat kecil karena bobot untuk ketersediaan lokasi ibu kota ini pusat pemerintahan itu cukup besar, bobotnya 2. Selanjutnya di kapasitas daerah juga menghitung potensi air. Jadi kita akan melihat apakah ada sungai, apakah ada danau, telaga, pompa air, pompa sumur, maupun PDAM. Semakin lengkap nilainya semakin bagus. Di Garut Utara itu contohnya mereka tidak banyak ketersediaannya, tapi debit air sungainya sangat besar. Nah, itu bisa mendongkrak hektar bisa desain AGU AGU. Saya lanjut Bapak Ibu. Itu menghitung potensi air. Jadi berapa jumlah debit air per liter per detik. Nah, kalau dia bisa mencapai debit airnya 5.000 liter per detik, maka aman. Nilainya bagus. Selanjutnya adalah bicara kerawanan bencana. Nah, kerawanan bencana ini kita hitung berapa jumlah bencana
Rumah Kalau Satpol PP lah semakin, ieu. nanti treatmentnya kita menyediakan Rumah Satpol PP rumah PP kalau menyerang ke masyarakat. Keluar ya dua Nah misalnya kalau longsor dan banjir itu adalah bencana alam Masih di yang Polototan, bisa Bupati. diatasi. Jadi bagaimana caranya supaya tidak menghilangkan virus. longsor dan banjir. Jadi dari analisis ini akan kita lihat jenis bencananya yang bisa diatasi sama yang tidak bisa diatasi yang seperti apa. Selanjutnya dimensi kualitas sumber daya manusia, dimensi demografi, indikator kualitas sumber daya manusia. Jadi melihat berapa angka rata lama sekolah di seluruh kecamatan tersebut. lama sekolah. Ini yang kami khawatirkan, apakah di tiap-tiap kecamatan ada datanya? Karena yang kami tahu data RLS itu adalah skala kabupaten. Sedangkan Angka skala lama sekolah. kecamatan mudah-mudahan dari dinas pendidikan menyediakan. Ya, ada Bu. Gampang. Kemudian Sementara hari lah sekolah. Terus perhitungan oke masih debatable anu 7,1 tinggi secara akumulatif wajib belajar Nah, wajib mudah-mudahan jadi di baik di kecamatan maupun data anu per kecamatan teh anu di di dalam jeung di luar itu pendidikan di luar itu kadang anu penduduknya teh domisilinya di kemudian Bandar Kalong tapi sekolah di Karang. Nah, Terkasupkan ya. rasio kepadatan penduduk lebih aman karena data BPS sudah menyediakan. Seperti itu. Kemudian rasio jumlah tindak pidana kriminal. Nah, rasio jumlah tindak pidana kriminal ini alhamdulillah dari BPS juga disediakan. Ya, kalau di Garut Utara nggak perlu kami. Data tindak pidana kriminal makanya menurunkan Pak Sony ke Kodim, Korem gitu dan Kita pas. Polres. Nah, Ya, itu Polres. silakan. Tapi alhamdulillah BPS di Sudah nggak bisa Tasikmalaya saya nomor sudah provinsi. masukkan tindak pidana kriminal. Jadi kami tinggal mengkonfirmasi. Nah ini dari Garut Utara hasil nggak suka pas sudah? yang sudah kami peroleh tindak berarti ada pidana kriminal itu 80 yang terjadi. Nah itu kalau 80 itu rasionya atau nilainya karena kalau mau nilainya paling tinggi 5 itu harus di bawah 0,7. Nah 0,7 itu artinya dia nilai tindak pidana kriminal dibagi jumlah 10.000 penduduk. Dengan jumlah 40 yang ada dibagi 10.000 penduduk pasti kecil banget ya Pak ya. Jadi tindak pidana kriminal di Kabupaten Tasikmalaya insya Allah aman. Aman Tasikmalaya. Dapat poin Geng motor unggul kali-kali. Nah kemudian jumlah konflik sosial, Nah, ini Komo. kalau Bahaya datanya ini. tidak ada jumlah konflik sosial, jadi barangkali dari kes Bangkok bisa menyediakan. Setelah habis tukang telur selesai. Nah, itu lamun tas kita sebutan Itu ada di RPP semuanya, jadi kami tidak membuat instrumen sendiri, kami instrumennya dari RPP. Kemudian jumlah peserta yang ikut pemilu. Kalau jumlah peserta yang ikut pemilu mencapai 70% minimal, maka nilainya poinnya tinggi. Selanjutnya, 70%. ini adalah data kohesivitas sosial. Artinya tingkat pluralisme penduduk. Jadi semakin banyak etnis di suatu wilayah, maka semakin kecil nilainya. Jadi misalnya ada etnis, salah satu etnis, tapi misalnya nih, orangnya cuma sedikit gitu. Tapi tetap dihitung etnisnya, bukan jumlah masyarakatnya. Jadi kalau semakin banyak jumlah etnis, maka nilainya semakin kecil. Seperti itu. Jadi ini. Jadi Jadi kudu- misalnya kalau mau nilai kudu homo 5 sapien atau atau- nilai paling tinggi, maka cuma satu etnis saja, sudah saja. Tapi kalau di Kabupaten Tasikmalaya punya misalnya sampai 6 sampai 7 etnis, itu maka nilainya kecil. Nilainya kecil. Kayak gitu. Korelasinya jeung Gimana? Cuma Konflik. kalau seandainya memang nilai etnisnya tinggi, maka kita buat analisis bagaimana treatmentnya supaya masyarakat ini meskipun dia plural, tapi menjunjung tinggi pluralisme. Kita bicara tentang egosentris atau ego etnisnya masing-masing. Kemudian jumlah ormas. Nah jumlah ormas Oh, kan banyak. Nah, jumlah ormas ini
Hampir suara. Semakin banyak semakin baik. Semakin banyak jumlah ormas itu semakin baik. Karena itu menunjukkan civil society yang bisa mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Nah, ini kalau jumlah ormas di atas 40, maka dia poinnya tinggi. Nilainya tinggi. Cuma berdasarkan hasil perolehan data, sementara jumlah ormas di Kabupaten Tasikmalaya di 10 kecamatan itu ada 28 ormas saja. Jadi kalau dari perhitungan itu, ya bisa jelas ya, dari perhitungan ini 28 ini maka nilainya hanya 3. Seperti itu. Jadi ormas yang terdaftar, jadi PPI nanti hapus dah hiji PPI. saya yakin di 10 kecamatan Tasikmalaya Selatan bisa jadi lebih dari 28 karena ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Jadi mohon yang tidak terdaftar disuruh daftar supaya terregister oleh Kesbangpol. Jadi PPI nanti hapus. minimal kalau ingin nilainya besar, jumlah ormasnya di atas 40. Jadi kalau ada ormas-ormas yang tidak terdaftar, segera daftarkan ke Kesbangpol sehingga akan meningkatkan nilai ini. Selanjutnya, ini ada data ekonomi. Data ekonomi ini menghitung rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun. Tapi ini di wilayah induk, di wilayah Tasikmalaya Selatan. Berapa pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun. Kalau di data Bapeda itu kan laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya jumlah jumlah penduduk. Ya. Nah ini celakanya rasio pendapatan per kapita itu dihitung per kecamatan. Yang biasanya kalau kami lihat data itu mesti skalanya skala kabupaten. Nah kalau data PDRB per kecamatan kami nggak nemu di Tasikmalaya Selatan, di Tasikmalaya. Ya. Pernah kami nemu ada data PDRB per kecamatan itu di Kabupaten Bandung Barat. Jadi dari kalau di Kabupaten Bandung Barat ada data PDRB per kecamatan itu akan mudah mengelompokkan mana kecamatan yang daerah berkembang, daerah maju, mana daerah yang maju tapi tertekan, mana daerah yang tertinggal. Seperti itu kalau berdasarkan metode klaster dan tipologi klaster. Nah jadi karena tidak ada PDRB per kecamatan maka akan sulit menganalisisnya. Gitu. Menganalisis mana kecamatan-kecamatan yang ini pada dia kategori tertinggal, kategori maju, mana yang harus di-treatment, mana yang perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, jadi mungkin bisa menjadi pertimbangan dari Bapeda untuk menyediakan data PDRB per kecamatan. Selanjutnya rasio indeks pembangunan manusia. Nah rasio indeks pembangunan manusia ini juga datanya per kecamatan. Nah kalau data di Kabupaten Tasikmalaya itu skala kabupaten. Saya pernah nemu data IPM per kecamatan itu di Kabupaten Sukabumi. Gitu. Jadi mungkin beda-beda ya tiap daerah. Ada yang membutuhkannya juga. Cuma alangkah baiknya kalau ingin mengetahui bagaimana kondisi di wilayah itu yaitu data-data per kecamatan itu sangat penting. Jadi bukan cuma skala kabupaten. Kalau skala kabupaten kita tidak bisa melihat mana wilayah yang sudah maju, mana wilayah yang tertinggal. Jadi treatmentnya agak sulit dilihat. Seperti itu. Lanjut ke persentase angka kemiskinan. Jadi angka kemiskinan juga yang dihitung oleh kita adalah per kecamatan. Nah mungkin dari dinas sosial mungkin ada gitu ya, karena di data Kabupaten Tasikmalaya dalam angka tidak ada per kecamatan data kemiskinan. Cuma kalaupun tidak ada, kami bisa menghitung sendiri berapa jumlah rumah tangga miskin yang mendapat bantuan dibanding dengan jumlah penduduk keseluruhan seperti itu, bisa membuat persentase. Tapi alangkah baiknya kalau dari data itu sudah tersedia data kemiskinan per kecamatan. Lanjut ke pada data PDRB. Nah kalau data PDRB ini aman karena yang diminta adalah skala kabupaten. Jadi berapa PDRB sektor pertanian, berapa jumlah PDRB sektor industri,
berapa jumlah PDRB sektor perdagangan hotel dan restoran, berapa banyak PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa dan keuangan. Itu semua kita hitung. Cuma karena itu Semakin skalanya tidak terlayani kabupaten oleh daerah dibagi induknya. PDRB se-Pulau Jawa dan Bali. Logikanya kudunya gitu. Kalau di Bali kemiskinan bertambah nilainya kecil gitu. Salah. Tasikmalaya dibagi Kalau dengan PDRB se-Jawa dan Bali. Selanjutnya Tapi kan kebijakan pemerintah rasio PAD. Nah, rasio PAD ini juga bukan adalah empirik matematik. yang tersedia adalah Justru kan karena skala kabupaten. layak di muka. Kalau di kapasitas Kemiskinan semakin tinggi, daerah, kajian kan gitu kan. kapasitas daerah Kudunya Secara- mah gitu. yang secara dilihat matematis adalah kan ketertiban. proyeksi PAD di seluruh kecamatan yang akan dimekarkan. Ya. Nah, ini mungkin datanya tidak tersedia, tapi barangkali Kegiatan disparitas. dinas pendapatan Iya. punya breakdown pendapatan selama ini dari kecamatan itu Bisa dibalik. berapa saja dan apa saja, baik dari sektor pajak Artinya kudunya semakin tinggi nilai bobotnya semakin besar. karena untuk rasio Untuk PAD kami tidak dimekarkan bisa Kamu menghitung. di Pangkang, Jadi ibarat ngurus meri mana. Kemudian Ya. selanjutnya Dari adalah beban keuangan segala. dan aset daerah. Ini menghitung berapa opini BPK terhadap Sebetulnya tidak ada keuangan Kabupaten keterkaitan Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir. Kalau misalnya data selama 5 tahun terakhir itu datanya BTP, nah itu nilainya memperoleh nilai 5. Ya, kamu apa aja. Kemudian aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan. Aksesibilitas pelayanan dasar yang terdiri dari pelayanan dasar pendidikan, pelayanan dasar Kudunya mah kesehatan, semakin dan minim semakin harus Nah, jadi dari dimakan. aksesibilitas Bobotnya pelayanan semakin dasar ini tinggi. kita akan Kudunya. menghitung berapa Artinya ketidakmampuan persediaan itu jumlah ruangan angkor itu dibagi masalahnya jumlah tidak mampu iya. Kan itu bentuknya peningkatan pelayanan. Apakah Tujuannya rasionya dia di atas 32 atau tidak? Kalau rasionya di atas 32 berarti iya. pelayanan Accessibility itu kan Nah, kemudian ya itu Iya. rasio logika antara bobotnya kudu ketersediaan lamun ruang aksesibilitasnya belajar semakin dibagi sulit untuk nilainya SD, SMP, semakin dan besar. Ya, Kemudian korelasi Nilai akses kapasitas pelayanan. daerah pelayanan dasar karena kesehatan karena yang layak adalah tidak layaknya berapa dimekarkan. jumlah dokter. kan dari Nah, ini kan alhamdulillah ada dari BPS disediakan ada data Bukan dokter per asumsi kecamatan. negatif. Tapi mungkin dokter per kecamatan itu Karena hanya kan dokter ini PNS lah. saja ya. Termasuk Pak Denny. accessibility, Kalau dokter swasta tidak terhitung. perizinan. Nah, itu alangkah baiknya kalau dari dinas kesehatan bisa menyediakan berapa jumlah dokter swasta Kan apa di angka 10 kecamatan tersebut. Jadi semakin banyak jumlah dokter maka semakin tinggi nilainya. Karena dia harus melayani. Lamun nilainya semakin gede berarti layak. Kemudian rasio jumlah tempat tidur di rumah sakit. Namun nilainya maupun semakin puskesmas. besar berarti Nah, ini semakin mungkin layak. datanya Instrumentalnya hanya kudu data dibaca puskesmas heula. saja. Karena kan kalau Juga rumah iya, sakit itu kan masih sedikit. wilayah ini. Artinya harus menghitung berapa Oh jumlah beda, tempat dia udah tidur di klinik swasta. dengan orang tak apa Apa? formal. Iya. Harus Bahasa ditembus, logika modernisasi harus matematika dibantu. itu bisa terpatik dia bahasa Kemudian aksesibilitas Iya. pelayanan dasar infrastruktur. Jadi berapa panjang jalan semakin sedikit itu kita mah yang ada di 10 kecamatan. Salah. Dia kondisinya apakah kondisi rusak berat, ringan, sedang atau Jadi kemiskinannya kudu semakin kecil semakin besar, semakin besar Kemudian, harusnya. data Kenapa jumlah di atas PNS, rata-rata? ASN, Karena bentuk pelayanannya ASN terganggu. di daerah induk maupun nanti dibagi di daerah 10 kecamatan tadi. Jadi Bagian berapa induknya berat. dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memproyeksikan memberikan berapa jumlah ASN dilimpahkan ke Kabupaten kelayakan Tasikmalaya. kan. Jadi semakin besar semakin bagus Tuh, Jadi kan jumlah ASN yang disediakan. Makin Kemudian, besar, semakin rancangan layak. rencana ASN. tata ruang. Jadi kalau Apa ya? seandainya pemekaran Kabupaten Tasikmalaya ini Yang sudah masuk dalam dokumen RTRW maka nilainya paling tinggi.
lain Tapi angka, kalau nilai masuk kecil, ke dalam angkanya dokumen besar. RTW, maka Hmm. ini skornya bisa dari sini. Skor, Kalau dia nah. sudah masuk dalam dokumen RTRW, Jadi dia skor nama nilainya kudu 5, semakin besar. tapi kalau belum, namun sudah ada kajian nilainya 3. Jadi 4, 3. kalau Ini tuh seandainya memang belum masuk Ada ke diambil dalam ganjil. dokumen Tata RTRW, ruang wilayah. kita set di Mungkin nilai menggunakan 3 skala Likert karena ya, sudah ada kajian. Jadi itu Bapak Ibu cukup banyak yang dianalisis untuk kapasitas daerah ini. Itu hanya untuk kapasitas daerah. Nanti kita split lagi untuk menghitung kapasitas hidup. Jadi jangan sampai dengan adanya pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Penduduk jadi kolot. hidupnya jadi lemah atau mati. Sarua. Nah, jadi itu akan kita lihat dan kemudian nanti skornya Persis pemekaran DKM can siap akan dipaksakeun diberikan DKM lemah, penilaian DKM layak dengan catatan. induk. Nah, catatan inilah yang nanti akan